Siapa sebenarnya sosok di balik layar yang mampu membuat seluruh rakyat Jerman percaya bahwa Nazi adalah penyelamat bangsa mereka? Di tengah kehancuran Jerman setelah Perang Dunia Pertama, muncul rasa malu, marah, dan putus asa di masyarakat. Ekonomi runtuh, pengangguran meningkat, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Dalam kekacauan itu, propaganda menjadi senjata paling berbahaya. Banyak orang mengira kekuatan Nazi hanya berasal dari Adolf Hitler. Namun di balik pidato-pidato besar itu, ada satu sosok yang mengatur bagaimana rakyat berpikir. Ia memahami bahwa manusia lebih mudah dikendalikan lewat emosi daripada lewat fakta atau logika. Sosok itu adalah Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi Jerman, seorang pria bertubuh kecil dengan kemampuan bicara luar biasa. Ia bukan jenderal perang, bukan ilmuwan senjata, melainkan arsitek utama manipulasi massal Nazi. Goebbels percaya bahwa kebohongan besar, jika diulang terus-menerus, akan dianggap sebagai kebenaran. Prinsip ini kemudian menjadi dasar propaganda Nazi. Radio, poster, surat kabar, hingga film, semuanya diarahkan untuk membentuk pikiran rakyat. Menurut arsip United States Holocaust Memorial Museum, Kementerian Propaganda Nazi mengontrol hampir seluruh media Jerman. Tujuannya bukan sekedar menyebarkan informasi, melainkan menciptakan realitas versi Nazi, dan perlahan, jutaan orang mulai mempercayainya. Lalu bagaimana Nazi mampu membuat jutaan orang membenci kelompok tertentu, bahkan ketika mereka sendiri tidak benar-benar mengenal siapa musuh mereka? Goebbels memahami satu hal penting tentang manusia. Saat hidup penuh ketidakpastian, manusia akan mencari kambing hitam, dan Nazi memanfaatkan kondisi itu dengan sangat kejam. Mereka menciptakan musuh bersama untuk dibenci rakyat. Kaum Yahudi dijadikan target utama propaganda. Mereka dituduh sebagai penyebab krisis ekonomi, kehancuran moral, bahkan kekalahan Jerman dalam perang sebelumnya. Padahal tuduhan itu dibangun di atas kebohongan sistematis. Lewat surat kabar seperti Der Stürmer, film propaganda, dan pidato publik, orang Yahudi digambarkan sebagai ancaman bagi bangsa Jerman. Kebencian perlahan ditanamkan sejak usia muda, hingga dianggap sesuatu yang normal. Goebbels tidak hanya menyebarkan berita, ia menciptakan emosi kolektif, ketakutan, kemarahan, dan rasa superioritas rasial. Semuanya dirancang agar rakyat mendukung Nazi tanpa banyak bertanya. Inilah kekuatan propaganda yang sesungguhnya. Menurut penelitian Ensiklopedia Britannica, Goebbels memanfaatkan semua bentuk media modern pada masanya. Ia menggabungkan psikologi massa dengan teknologi komunikasi. Hasilnya, propaganda Nazi menjadi salah satu yang paling efektif dan paling mematikan dalam sejarah manusia. Jika Hitler hanyalah wajah utama rezim Nazi, lalu siapa orang yang sebenarnya merancang panggung besar agar seluruh dunia terpukau padanya? Banyak orang kagum pada kemampuan pidato Adolf Hitler, namun sedikit yang sadar bahwa setiap pidato itu telah dipersiapkan dengan sangat matang. Pencahayaan, musik, kerumunan, hingga sudut kamera semuanya dirancang khusus. Goebbels memahami kekuatan pertunjukan. Ia tahu manusia lebih mudah terpengaruh oleh suasana daripada isi pidato itu sendiri. Karena itu, rapat umum Nazi dibuat seperti teater raksasa, penuh simbol, bendera, dan sorakan massa. Film juga menjadi alat propaganda utama. Salah satu yang paling terkenal adalah film Triumph of the Will, film propaganda Nazi tahun 1935, karya Leni Riefenstahl, seorang sutradara film propaganda Nazi. Film itu menampilkan Hitler sebagai sosok penyelamat bangsa. Lewat sinematografi yang megah, Hitler digambarkan hampir seperti figur suci. Ribuan tentara berbaris rapi, rakyat bersorak histeris, dan simbol Nazi tampil di mana-mana. Semua itu dirancang untuk menciptakan rasa kagum. Menurut arsip Imperial War Museums, propaganda visual Nazi memainkan peran besar dalam membangun kultus Hitler. Rakyat tidak hanya diminta mendukung pemimpin mereka, melainkan memujanya hampir tanpa kritik. Dan Goebbels adalah otak di balik semuanya. Lalu bagaimana sebuah radio sederhana yang ada di ruang tamu rakyat bisa perlahan mengubah cara berpikir seluruh negara Jerman? Goebbels sadar bahwa propaganda harus menjangkau semua orang, bukan hanya elit politik atau tentara, melainkan keluarga biasa di rumah. Karena itu, Nazi memproduksi radio murah bernama Volksempfänger, yang artinya penerima rakyat. Radio itu dibuat agar hampir setiap keluarga Jerman bisa memilikinya. Lewat alat sederhana itu, pidato Hitler dan propaganda Nazi diputar setiap hari. Rakyat mendengarnya saat makan, saat bekerja, bahkan sebelum tidur. Informasi dari luar negeri mulai dibatasi. Mendengarkan siaran asing bisa dianggap tindakan kriminal. Nazi ingin rakyat hidup dalam satu versi kenyataan saja, dan versi itu dikendalikan langsung oleh negara. Tidak ada ruang untuk opini berbeda.
Goebbels pernah berkata, radio adalah instrumen spiritual paling penting bagi negara modern. Kalimat itu menunjukkan betapa seriusnya Nazi memandang media. Mereka tidak melihat radio sebagai hiburan, melainkan alat pengendali pikiran massal. Menurut Holocaust Encyclopedia, lebih dari 70% rumah tangga Jerman memiliki radio Nazi pada akhir 1930-an. Hal ini membuat propaganda dapat menyebar dengan sangat cepat. Dan perlahan, batas antara informasi dan manipulasi mulai menghilang. Lalu kenapa Nazi begitu terobsesi mengendalikan pikiran anak-anak, bahkan sejak mereka masih sangat kecil? Nazi tidak hanya membidik orang dewasa, mereka juga membentuk generasi muda agar setia pada ideologi Nazi. Sekolah, buku pelajaran, dan organisasi pemuda, semuanya diubah menjadi alat propaganda. Anak-anak diajarkan bahwa Hitler adalah penyelamat Jerman. Mereka diminta menghafal slogan, menyanyikan lagu propaganda, dan mempelajari teori rasial Nazi. Bahkan matematika pun kadang dipakai untuk propaganda antisemit. Organisasi seperti Hitleriot melatih anak laki-laki menjadi calon tentara, sementara anak perempuan diarahkan menjadi ibu bagi generasi Arya berikutnya. Nazi ingin mengontrol bukan hanya masa kini, melainkan masa depan Jerman. Goebbels memahami bahwa propaganda paling efektif adalah propaganda yang diterima sejak kecil. Ketika seseorang tumbuh bersama satu ideologi, ia akan sulit mempertanyakannya saat dewasa, dan itulah yang diinginkan Nazi. Menurut penelitian Facing History and Ourselves, indoktrinasi pemuda menjadi bagian penting dalam keberhasilan Nazi. Generasi muda tidak hanya diajarkan untuk patuh, melainkan untuk percaya bahwa mereka lebih unggul dari ras lain. Konsekuensinya sangat mengerikan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang mencoba melawan propaganda Nazi dan berani mengatakan kebenaran? Selain menyebarkan propaganda, Goebbels juga memastikan tidak ada informasi tandingan. Buku-buku dibakar di ruang publik, surat kabar oposisi ditutup, dan seniman yang menentang Nazi dibungkam. Peristiwa pembakaran buku tahun 1933 menjadi simbol bagaimana Nazi memusuhi kebebasan berpikir. Ribuan buku karya penulis Yahudi, ilmuwan, dan tokoh oposisi dilempar ke api di depan massa. Nazi menyebut karya-karya itu sebagai tidak Jerman, padahal sebenarnya mereka takut pada ide yang berbeda, karena propaganda hanya efektif jika rakyat tidak memiliki pembanding. Banyak jurnalis dan akademisi ditangkap, sebagian dipenjara, sebagian melarikan diri, dan sebagian lagi memilih diam demi keselamatan. Dalam suasana ketakutan seperti itu, propaganda semakin mudah menguasai masyarakat. Menurut Britannica, rezim Nazi menggunakan kombinasi propaganda dan teror. Keduanya berjalan berdampingan, satu menciptakan keyakinan, yang lain menghukum siapapun yang menolak untuk percaya. Lalu bagaimana Nazi berhasil membuat dunia luar percaya bahwa Jerman adalah negara yang damai dan tertib, padahal kenyataannya jauh lebih gelap? Goebbels memahami pentingnya citra internasional. Ia berusaha membuat dunia melihat Jerman sebagai negara yang kuat, tertib, dan modern. Saat Olimpiade Berlin 1936, Nazi untuk sementara menyembunyikan banyak kebijakan antisemit mereka. Jalan-jalan dibersihkan, spanduk kebencian diturunkan, dan Jerman tampil sebagai negara damai. Semua itu bagian dari propaganda global. Banyak jurnalis asing terkecoh. Mereka melihat stadion megah, barisan tentara rapi, dan masyarakat yang tampak bersatu. Sedikit yang menyadari bahwa di balik itu, represi dan diskriminasi terus berlangsung. Film dan media luar negeri juga dimanfaatkan. Goebbels mencoba memengaruhi opini internasional, terutama agar negara lain tidak terlalu mencurigai Nazi. Ia sadar bahwa perang modern bukan hanya soal senjata, tetapi juga persepsi. Menurut arsip The Holocaust Explained, propaganda Nazi berhasil menciptakan citra palsu tentang stabilitas Jerman. Banyak negara terlambat menyadari ancaman sebenarnya, dan ketika mereka sadar, perang sudah hampir tak terhindarkan. Lalu kenapa propaganda Nazi bisa begitu mudah dipercayai oleh jutaan orang, bahkan ketika kebohongannya perlahan mulai terlihat jelas? Jawabannya tidak sesederhana kebohongan. Propaganda Nazi berhasil karena memanfaatkan kondisi masyarakat. Krisis ekonomi, rasa malu nasional, dan ketakutan akan masa depan. Semua itu menjadi bahan bakar utama. Goebbels juga memahami psikologi manusia. Ia tahu bahwa emosi lebih kuat daripada data.
Karena itu propaganda Nazi jarang fokus pada fakta. Mereka fokus pada rasa marah, rasa takut, dan harapan palsu. Pesan propaganda dibuat sederhana dan terus diulang. Musuh selalu sama, pahlawan selalu sama, dan solusi selalu sama. Semakin sering pesan itu didengar, semakin normal pula terdengar di telinga rakyat. Selain itu, Nazi menggunakan semua media secara bersamaan. Radio, film, pendidikan, koran, poster, hingga acara publik. Semuanya membawa pesan identik. Menurut studi dari Britannica, propaganda menjadi sangat kuat ketika didukung kontrol media total. Dalam kondisi seperti itu, rakyat sulit membedakan antara kebenaran dan manipulasi, dan Nazi memanfaatkan situasi itu secara maksimal. Lalu kapan rakyat Jerman akhirnya mulai sadar bahwa mereka telah hidup di bawah kebohongan besar yang terus diputar setiap hari? Ketika Perang Dunia Kedua mulai memburuk bagi Jerman, propaganda Nazi menghadapi tantangan besar. Kekalahan militer meningkat, kota-kota dibom, dan rakyat mulai merasakan penderitaan nyata. Kebohongan semakin sulit dipertahankan. Goebbels mencoba mempertahankan moral rakyat. Ia terus menjanjikan kemenangan akhir, meski situasi sebenarnya semakin kacau. Pidato-pidatonya menjadi semakin dramatis dan semakin penuh keputusasaan. Salah satu pidato paling terkenal adalah Total War tahun 1943. Dalam pidato itu, Goebbels meminta rakyat Jerman mengorbankan segalanya demi perang. Ia berusaha mengubah rasa takut menjadi fanatisme terakhir. Namun kenyataan di lapangan terlalu jelas. Tentara mulai kalah di berbagai front, pasokan makanan menurun, dan jutaan warga kehilangan keluarga mereka. Propaganda tidak lagi cukup untuk menutupi kehancuran yang nyata. Kejatuhan Nazi menunjukkan batas propaganda. Manipulasi dapat memengaruhi masyarakat untuk waktu lama, namun pada akhirnya realitas akan berbenturan langsung dengan kebohongan. Lalu apakah Joseph Goebbels benar-benar satu-satunya dalang di balik propaganda Nazi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Joseph Goebbels adalah dalang utama propaganda Nazi. Ia mengubah media menjadi alat manipulasi besar-besaran, lewat radio, film, pendidikan, dan sensor. Ia membantu Nazi mempertahankan kekuasaan. Namun propaganda tidak bekerja sendirian. Ia berhasil karena masyarakat sedang terluka, marah, dan haus akan harapan. Nazi datang membawa jawaban sederhana untuk masalah rumit. Inilah pelajaran paling berbahaya dari sejarah Nazi. Manipulasi tidak selalu datang dengan ancaman terbuka. Kadang ia datang lewat hiburan, berita, atau slogan yang terdengar meyakinkan. Hari ini, di era media sosial dan informasi tanpa batas, metode propaganda masih terus digunakan dalam bentuk yang berbeda. Karena itu sejarah tentang Nazi bukan hanya cerita masa lalu, melainkan peringatan bagi masa kini. Menurut arsip United States Holocaust Memorial Museum, propaganda memainkan peran yang sangat besar dalam memungkinkan tragedi Holocaust terjadi. Dan mungkin pertanyaan paling penting bukan lagi siapa dalang dibalik propaganda Nazi, melainkan apakah dunia benar-benar sudah belajar darinya. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.